Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu adhafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, pada video yang lain kami telah buat bahwa rahasia untuk bisa kaya adalah dengan cara sedekah. Sederhana dan simpel. Tetapi kali ini kita akan perdalam, ada enggak sedekah yang tidak kembali atau sedekah tapi tidak kaya? Jawabannya adalah ada. Kapan itu terjadi? Sebelum ke situ, kami akan beritahukan dulu bahwa sebenarnya jika tidak ada catatan apapun, normal-normal saja, maka sedekah itu bisa mengantarkan seorang anak manusia bisa menjadi orang yang kaya. Terjamin. Jika tidak ada catatan apapun. Karena ini ada di dalam Al-Quran dan merupakan janji Allah, sedangkan janji Allah itu hak. Inna wa'dallahi haqqa. Di dalam surat yang kami baca tadi, dalam ayat yang kami baca di awal, man dzalladzi yuqridullahu qardan hasana. Siapa di antara kita yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Pinjaman hutang itu dimaknai pinjaman atau hutang. Apa maksud Allah? Allah kok hutang sama manusia? Tidak demikian. Jadi kalimat man dzalladzi yuqridullahu qardan hasana, memberi pinjaman yang baik kepada Allah, maksudnya adalah bersedekah. Tetapi kalimat bersedekah oleh Allah dikalimatkan dengan qardun hasan atau qard atau utang. Karena sedekah kita adalah utang bagi Allah, pasti dikembalikan. Itu tafsirnya demikian. Bukan berarti kita memberikan hutang ke Allah, Maha Suci Allah dan Maha Kaya dia nggak butuh utang. Kita yang butuh Allah. Tapi kalimat hutang di situ, memberikan pinjaman atau memberi hutang kepada Allah dengan hutang yang baik, maksudnya adalah kita bersedekah di jalan Allah, itu bagi Allah adalah hutang baginya, maka jenengan gak usah khawatir, pasti kembali. Bahkan kembalinya kalau dalam kalimat itu adalah adhafan katsira, dikembalikan oleh Allah dalam jumlah yang berlipat ganda. Sehingga dengan kalimat ini ada jaminan 100% bahwa siapapun yang bersedekah pasti kembali. Bahkan kembalinya tidak sama dengan yang disedekahkan, tapi berlipat ganda lebih banyak daripada yang disedekahkan. Itu kuncinya. Dan kalimat ini Anda dapatkan di Al-Quran berlimpah tentang sedekah. Tidak hanya di Al-Quran, Anda cek di dalam hadis, banyak sekali. Orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang hartanya, malah adanya adalah bertambah, dan seterusnya. Cek di Quran, di hadis banyak. Sehingga jaminan pasti orang yang bersedekah akan kembali, dan kembalinya dalam jumlah yang berlipat ganda yang banyak. Tetapi ada loh, bukan berarti janji Allah tidak benar. Oh, Maha Suci Allah. Ada orang yang bersedekah tapi nggak kembali. Apakah karena janji Allah itu cacat? Oh tidak, Allah Maha Suci dari itu. Ada beberapa orang yang sedekahnya tidak kembali. Menurut catatan kami, setidaknya ada 4 hal yang bisa menghalanginya atau yang bisa membuat sedekah itu tidak kembali. Kami dapatkan diantaranya ada dari Al-Quran, ada juga yang dari hadis. Kami beritahu, makanya ini menjadi catatan Bapak Ibu,
Kalau bersedekah jangan ada 4 hal. Kalau ada 4 ini, ada salah satu saja di antaranya, maka sedekah jenengan tidak akan kembali. Pertama, sedekah nggak akan kembali kalau dipamerkan atau bahasanya ria, atau disebut-sebut, atau dipamerkan lah, bahasa yang umum saja, dipamerkan begitu. Kapan kita bersedekah kemudian kita pamer-pamerkan, lah itu masalah, maka tidak akan kembali. Atau yang kedua, kita menyakiti yang menerima. Kita bersedekah nih, yang menerima itu malah justru sakit gara-gara lesan kita, karena kita memberi dan menyakiti dia. Maka hindari ini. Di dalam Al-Quran ada kalimat, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan sedekahmu dengan cara menyebut-nyebut, menyakiti yang menerima. Jadi ini sumbernya Al-Quran. Maka sedekah itu akan menjadi batal. Bahkan di kalimat berikutnya agak panjang, saya tafsirkan saja, saya terjemahkan saja. Orang yang menyedekahkan kemudian menyebut-nyebut atau menyakiti yang menerima, mereka itu seperti, sedekahnya itu seperti debu yang di atas batu, batunya licin, kena air yang banyak, sehingga debu itu hilang, nggak berbekas. Itulah sedekahnya orang yang suka memamerkannya atau menyakiti orang yang menerima. Baik, karena video ini agak terbatas, saya tidak akan memberi contoh lebih rinci. Ibu praktekkan saja atau Bapak silahkan cek apakah dalam bersedekah selama ini dan ke depan ada potensi untuk memamerkannya atau menyakiti yang menerima. Kalau ada, tolong hentikan, karena itu yang bisa menghalangi sedekah kita kembali. Ketiga, sedekah kita tidak akan kembali kalau sumber rizkinya adalah haram, karena Allah hanya menerima sesuatu yang suci. Jadi pastikan yang kita sedekahkan adalah halal. Maka kalau Anda seorang perampok, Anda seorang pencopet, Anda seorang pelacur, Anda seorang germo, Anda seorang pelaku riba misalkan, kemudian menyedekahkan dengan cara pengen mensucikan hartanya, maka itu tidak berlaku karena sumber rizkinya adalah haram. Yang keempat, sedekah itu pula akan, bahasa Jawanya itu bablas, kalau bahasa Indonesianya apa ya, nggak kembali. Sedekah kita nggak akan kembali jika kita bersedekah bukan karena Allah. Ini nggak hanya sedekah ya, ibadah apapun kalau bukan lillahi ta'ala, sebab bukan karena Allah, nggak akan ada pahalanya. Orang kafir yang tidak meminta kembali ke Allah karena tidak beriman ke Allah, kemudian bersedekah 1 triliun, ya nggak ada gunanya bagi dia di akhirat kelak. Tapi bagi orang Islam mungkin ada gunanya. Tapi ada loh Pak, Bu, orang Islam seperti kita bersedekah tetapi bukan karena Allah. Ada, bahkan dekat dengan kita. Coba Bapak Ibu cek deh, kalau kita pas ada acara kondangan nih, ada acara nikahan atau apa gitu, terus kita mau nyumbang lah apa ya, ngasih uang ke yang mantu atau yang punya hajat itu kan kita ngasih amplop tuh, nyumbang nih, terus kita kasih nama tuh di situ. Pertanyaannya, apa maksudnya Anda kasih nama? Rata-rata jawabannya adalah supaya nanti dikembalikan sesuai dengan nilai yang kita masukkan. Kalau pas kita yang ada acara hajatan. Loh Pak, Bu, ini sumbangan sedekah atau utang piutang? Kenapa harus mengembalikan dengan jumlah yang sama? Anda ini berharap kepada Allah atau kepada yang mantu? Loh kayak gitu tuh setel. Yang mantu yang sedang ada hajatan, itu kalau terima amplop, itu ditulis Pak. Di buku, si fulan sedekahnya sekian, si fulan amplopnya sekian, itu ditulis. Pertanyaannya, kenapa ditulis? Jawabannya adalah yang paling banyak, supaya nanti tahu ngembalikannya berapa. Loh itu tuh sedekah atau utang piutang? Kalau sedekah itu sudah lillahi ta'ala, sudah nggak berharap kepada yang punya hajat, dikembalikan ya sana, nggak dikembalikan, memang nggak berharap, pengennya kita berharapnya sama Allah semata.
Tapi kebanyakan dari kita berharapnya kepada makhluk, bukan kepada Allah. Jadi mulai sekarang membantu orang yang sedang menikah, ada hajatan itu bagus Pak, lanjutkan itu. Tapi tolong nek bisa, gak usah dikasih nama deh. Cemplungkan saja. Wong sedekah itu kalau bisa, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Loh kok ini malah semua orang tahu gara-gara ditulis namanya. Nanti dia nggak tahu dong, baguslah. Oh hadisnya kan jangankan orang itu, tangan kiri aja nggak perlu tahu kok. Bagus kalau dia malah nggak tahu kalau kita nyumbang. Artinya kalau Anda ingin sedekah kita balik kepada kita, maka hindari 4 hal. 1. Jangan dipamerkan. 2. Jangan menyakiti yang menerima. 3. Pastikan dari harta yang halal. Yang keempat, cobalah luruskan niat semuanya karena Allah atau lillahi ta'ala. Niku nggih. Terakhir kami tutup. Semua sedekah kita jika tidak ada 4 hal ini akan kembali ke kita lagi Pak. Hukumnya sudah pasti itu menurut Al-Qur'annya ya. Tetapi ada yang kembalinya itu tidak berupa materi. Karena menurut Al-Qur'an yang kami baca, tidak semuanya kembali dalam bentuk materi, ada yang kembali dalam bentuk ampunan. Ada juga di dalam hadis kembalinya dalam bentuk menghindarkan dia dari musibah atau mara bahaya. Harusnya dapat musibah karena dia berbuat dosa, dia harusnya dapat musibah karena dia bersedekah, dia dihindarkan dari musibah. Maka saran kami yang berikutnya adalah setelah bersedekah, pastikan jangan bikin dosa. Karena kami khawatir kembalinya sedekah itu berupa ampunan karena kita telah berbuat dosa. Dosa itu tidak banyak, hanya ada 2. 1, melakukan yang dilarang, itu dosa. 2, tidak melakukan yang diwajibkan, itu pun dosa. 2 ini tolong hindari dan bersedekahlah, dan mudah-mudahan panjenengan bisa menjadi orang kaya. Dan jika sudah menjadi orang kaya, jadilah orang kaya yang benar di sisi Allah, menjadi calon-calon penghuni surga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.